Assalamualaikum, kembali lagi bersama Teresa Family Channel. Dan sekarang ini adalah hari ketiga atau hari terakhir kita di Tokyo. Sebelum kita jalan, masih di penginapan Min Kapabasi, kita harus check out dulu karena di sini check outnya itu jam 9 atau jam 10. Jadi sekarang kita lagi nitip koper dulu karena kita masih mau jalan-jalan dulu hari terakhir kan di Tokyo. Dan rencananya baru sekitar malam jam 6 atau jam 7-an kita lanjut ke Kyoto. By the way, di penginapan ini tuh self service ya. Kalau beruntung kita bisa ketemu staffnya, kalau enggak ya udah ngelakuin semuanya sendiri. Termasuk dalam nitipin koper ini cukup aman karena ada kuncinya. Nah, ini kita lagi coba bongkar pasang gimana cara nguncinya. Seru juga karena ini pengalaman pertama kayak gini. Nah, sekarang kita udah sampai di Akihabara. Ini surganya para wibu. Cuma 10 menitan dari Kapabasi, kita naik Tokyo Metro Ginza Line. Sekarang kita ada di Akihabara Electric Town. Banyak banget gedung-gedung di sini yang isinya tuh toko-toko yang jual action figure, figur-figur anime, gacha, mainan, game-game, dan juga elektronik. Mungkin ada lebih dari 40 gedung ya di kawasan ini, baik gedung yang kecil maupun yang besar. Bahkan satu gedung itu ada yang sampai punya 9-11 lantai. Kalau kita sih kemarin anak-anak pada belanja di gedung Radio Kaikan. Jadi dari exit Akihabara Station itu pakai aja Google Map, nggak jauh kok, di situ ikutin aja jalannya, nanti ketemu gedungnya. Tapi jangan salah, kita aja jam 10 udah banyak banget orang yang ngantri dari depan eskalator di lantai 1. Nah, itu tuh gedungnya yang warna kuning. Jadi itu ada 11 lantai dan tiap lantainya itu banyak banget toko-toko yang jual action figure gitu, dari yang mulai harganya murah sampai kalau kolektif item sih harganya lumayan ya. Nah, ini masih di Akihabara, kita masuk ke dalam gedung yang gede banget kayak mall gitu. Namanya Yodobashi Akiba. Tiap lantainya itu punya tema yang berbeda. Nah, kita ini lagi di lantai yang isinya itu adalah toys action figure dari Tamashii Nation. Ini produknya Bandai. Sama ya kayak toko yang pertama tadi di video, cuman kalau ini kayaknya harganya agak lebih miring dikit. Alasan kenapa kita masuk gedung ini karena kita tuh nyari toko Daiso, karena kemarin di Shibuya tuh nggak sempet, jadi kita carilah Daiso di sini. Tapi ternyata Daiso di Akihabara ini kayaknya nggak terlalu banyak ya, tidak sebesar Daiso yang di Shibuya. Jadi bisa dilihat di sini ya lumayan lengkap juga sih, dari mulai peralatan dapur, dari snack-snack juga ada, alat-alat tulis lucu ataupun oleh-oleh yang harganya murah gitu kayak gantungan-gantungan kunci, bahkan ke keset pun ada sih. Cuman yang nggak sebesar yang di Shibuya. Next kita lanjut ke Ginza. Di stasiunnya itu kita nggak sengaja nemu toko roti yang jual fruit sando gini, dulu sempat viral ya. Harga satu rotinya itu sekitar 700 sampai 800 yen, sekitar 90 ribuan, 80 ribuan tergantung buahnya. Nah, sekarang kita sudah memasuki kawasan elit di Ginza. Kita masuk ke dalam satu mall namanya Tokyo Plaza Ginza. Bau-bau uang dan old money sudah tercium di sini, dilihat dari penampilan para pengunjung di sini. Asalnya kita kesini tuh mau cari toko bayi Akacang Homepot, tapi ternyata tidak ada. Jadi kita lanjut aja ke Chuodori Street. Chuodori itu artinya jalan tengah. Dulunya jalan ini adalah jalan yang menghubungkan antara Tokyo Lama dengan Kyoto. Kalau sekarang sih jadi pusatnya Ginza, di mana brand-brand luxury dari internasional maupun butik-butik mewah, produk buatan Jepang sendiri ada di sini. Bisa dilihat ya jalannya kosong karena ini hari Sabtu dan Minggu lagi ada Car Free Day dari jam 12 sampai jam 5 sore. Oke, next stop kita ke Uniqlo. Baru kali ini lihat Uniqlo jualan bunga ya tadi di depan. Jadi ini tuh Uniqlo terbesar di dunia, ada 12 lantai dan tiap lantainya punya item yang berbeda-beda. Mulai dari basic wear, fashion wanita, pria, kids, baby, sampai limited edition juga ada. Buat warga Jepang, Uniqlo ini bukan brand mahal, dia udah kayak pakaian sehari-hari aja, udah kayak seragam rakyat ya kalau di sini. Bukan murahan juga, lebih ke kayak smart choice aja buat mereka, kualitasnya top tapi harga terjangkau. Dan kalau summer itu lagi diskon banget, dan jangan lupa tax free-nya, bakal untung banget belanja di sini. Lucunya nih, walaupun Uniqlo Ginza ini ada di kawasan elit, tapi harganya sama kok kayak di Uniqlo cabang lainnya. Cuman yang bedain mungkin lebih lengkap aja. Jadi ini satu-satunya toko di Ginza yang bikin dompet tetap aman dan tenang, tapi gaya tetap keren. Next kita ke tetangganya Uniqlo, cuman jalan dikit aja, kita ke toko Onitsuka Tiger. Lumayan antri ya, sekitar 10-15 menit. Ini adalah lokal brand dari Jepang, toko sepatu yang udah mendunia. Beli di sini harga jauh lebih murah daripada di mall-mall Indonesia, apalagi kalau kamu pakai tax free-nya. Sebenarnya sekarang di Jepang itu yang lagi booming adalah toko sepatu on cloth yang dari Swiss itu. Katanya antrinya sih panjang banget, dan katanya yang antri itu banyak kan juga orang Indonesia karena harganya jauh lebih murah di sini. Tapi karena kita lagi Jepang ya nggak ada salahnya kan beli produk lokal Jepang asli.
Oke, beberapa jam lagi kita akan meninggalkan Tokyo. Ini kita udah ambil koper dari hotel dan kita mau ke stasiun Tokyo pakai Taxigo. Jadi Taxigo ini adalah aplikasi taksi online di Jepang yang lagi populer banget. Mirip Grab atau Gokar gitu ya. Tinggal download aja aplikasinya dan seterusnya nggak jauh beda sih sama kayak mesen taksi di sini. Dan itu drivernya bisa bahasa Inggris, jadi enak. Sebelum masuk stasiun, kita mau foto-foto dulu di seberang gedung stasiun Tokyo karena gedungnya itu cantik banget, ala-ala Eropa klasik, disusun dari bata-bata merah kayak gini dan banyak banget loh orang prewed di sini. Oke, akhirnya kita sampai di dalam stasiun Tokyo-nya. Kita mau ngejar Shinkansen jam 8 malam. Jadi kita mau beli dulu. Kita belinya online via Clock. Kalian juga bisa langsung beli di mesin tiketnya sih. Nah, ini cara belinya kalau via Clock kayak gini ya. Tinggal buka aplikasi Clock, pilih Shinkansen, terus kalian klik aja tanggal dan jamnya mau kapan perginya. 3 pilihan tempat duduk, ada yang reserve dulu. Kalau reserve dulu kita udah duduk di tempat sesuai dengan nomornya. Ada juga yang nggak di reserve. Jadi ya kalau lagi penuh ya kita bisa berdiri. Kalau lagi nggak penuh ya kita bisa duduk. Atau juga duduk with a view ya, view Gunung Fuji. Nah, tapi karena udah malam ngapain ya, jadi kita beli yang di reserve aja. Setelah melakukan pembayaran, nanti kan keluar data dan barcode-nya. Nanti barcode-nya itu tinggal dimasukin aja ke mesinnya. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa tanya juga ke penjaga di belakang mesin itu, ada pos penjaganya kok. Nah, akhirnya kita naik Shinkansen yang Nozomi ke Kyoto sekitar 2 jam 16 menitan. Ada juga yang Hikari, dia lebih lama lagi. Kita ambil yang 2 jam 15 menitan aja. Ini di dalamnya kayak gini dan kita mengikuti warga lokal Jepang. Rata-rata kalau naik Shinkansen itu pasti beli ekiben. Ekiben itu ekinya station, bento ya bento. Jadi bento dari stasiun kali ya. Alhamdulillah kita udah sampai di stasiun Kyoto, sampai dengan tepat dan cepat. Perginya on time, datangnya pun on time, jangan sampai telat, rugi soalnya. Nah, ini ciri khas stasiun Kyoto ini punya tempat penitipan tas atau koper atau barang yang banyak banget. Karena Kyoto ini kadang jadi destinasi turis yang nggak nginep di sini, jadi cuma pulang pergi aja gitu. Nah, ini suasana di depan stasiun Kyoto. Kita lagi nunggu taksi untuk ke penginapan. Penginapan kita itu kayak di rumah, sewa rumah ala-ala warga Jepang yang melokal gitu ya guys. Tonton room tournya di next video. Dan jangan lupa tonton juga 3 hari ke depan perjalanan kita di Kyoto. Terima kasih yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.